إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di masjid yang sangat kita cintai ini. Dalam rangka tujuan kita tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, khatib berwasiat melalui mimbar yang mulia ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbahagia dunia dan di akhirat itu adalah jelas yang pertama dia beriman, kemudian dia mengaplikasikan imannya dengan banyak melakukan amalan-amalan saleh di atas dunia ini sehingga menjadi insan-insan yang bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Begitu kata Allah. Maka hendaklah kalian berbekal wahai seluruh manusia, karena sebaik-baik bekal itu bukan harta benda, bukan emas permata. Sebaik-baik bekal itu adalah nilai-nilai ketakwaan kamu, kedekatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat dan mengenang kembali bagaimana peristiwa sejarah sekitar 14 abad yang silam, ketika itu Islam sedang jaya-jayanya di atas kemakmurannya. Kenapa demikian? Islam jaya pada saat itu di bawah kepemimpinannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu para sahabat beliau, kaum muslimin yang bersama beliau taat terhadap perintah beliau, menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang beliau ajarkan. Jumlah umat Islam pada saat itu memang sangat minim sekali, sungguh sangat minim sekali. Kenapa Islam jaya pada saat itu? Karena kekuatan aqidatul Islam yang tertanam di dada-dada mereka, serta
adanya iktikad yang luar biasa untuk menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi tingginya Islam itu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di akhir zaman sekarang ini. Kita hidup sudah batas ambang terakhir daripada dunia ini. Kejayaan Islam pada masa lampau tidak mungkin kita bisa rasakan pada saat sekarang ini jikalau kita tidak benar-benar untuk menguatkan akidah kita, jikalau kita tidak benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai agama di dalam kehidupan kita. Itulah yang sangat disinyalir, yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperingatkan bahwa nanti di akhir zaman umat Islam banyak tapi tidak memiliki kekuatan apapun. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Thauban, an Thauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushakul umamu an tada'a alaikum. Khawatirlah kalian nanti pada akhir zaman kalian akan menjadi bahan rebutan oleh bangsa-bangsa lain. Umat Islam akan menjadi bulan-bulanan oleh bangsa umat-umat lainnya. Kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Bagaimana laparnya seseorang, laparnya suatu kaum ketika mereka berada di atas meja makanan, makanan yang begitu banyak. Makanan akan disantap dari sebelah kanan, makanan akan dilahap dari sebelah kiri, dari depan, dari belakang. Mereka bersama-sama untuk mengambil makanan itu karena mereka sangat lapar sekali. Kama tada'a alaikum, kama tada'a al-akalati ila qas'atiha. Kemudian sahabat tadi bertanya, faqala qailun, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah pada saat itu, di masa itu kami sedikit wahai Rasulullah? Apa kata baginda Nabi? Bal antum yawma idzin katsir. Tidak demikian. Saat itu engkau sangat banyak sekali. Umat Islam pada saat itu sungguh sangat ramai, luar biasa banyaknya, bahkan menjadi mayoritas di tengah-tengah komunitas suatu bangsa tersebut. Walakinnakum ghuzaa'un ka ghuzaa'is sayl. Tapi sungguh sangat amat disayangkan, kalian pada saat itu bagaikan buih di lautan. Banyak tapi tidak memiliki nilai, mayoritas tapi tidak memiliki kekuatan apapun, terombang-ambing. Datang dari sebelah barat akan menggerogoti kalian, datang pula dari sebelah timur akan datang menghantam kalian, dari utara, dari selatan, dari berbagai penjuru, karena kalian diibaratkan sebuah buih di lautan. Kalian tidak memiliki apapun. Wala yanzi'annallahu fi suduri aduwikumul mahabata minkum. Pada saat itu Allah mencabut rasa takut di dada musuh-musuh kalian. Bayangkan jamaah Jumat yang berbahagia, Allah cabut rasa takut terhadap umat Islam. Berapa banyak umat Islam dibantai pada hari ini? Bagaimana umat Islam pada hari ini tidak ada nilai dan harganya sama sekali? Siapa yang musuh-musuh Islam? Mereka orang-orang kafir, mereka para kaum munafikun, orang yang benci Islam. Tetapi sudah dicabut oleh Allah di dada mereka sifat takut kepada umat Islam itu. Bayangkan itu. Palestina, peristiwa di Gaza, berapa puluh ribu yang tewas hari ini. Mereka yang mengharapkan pembebasan, mereka yang diharapkan untuk mengakui negara mereka. 58.000
yang menjadi korban hari ini di keganasan di Gaza. 28.000 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Tidak kita bisa bayangkan. Karena apa? Karena Allah sudah mencabut rasa takut tadi terhadap umat Islam. Musuh-musuh Islam itu tidak gentar lagi. Walakinnakum khusa'un ka khusa'is sayl. Kamu ibaratkan buih di lautan. Kemudian Allah cabut rasa takut di dadanya orang-orang kafir itu. Kemudian apa? Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Ini yang sangat penting sekali. Hari itu, saat itu Allah telah mencabut dari dada-dada kalian. Allah berikan kalian yang namanya sifat wahan itu kepada kaum muslimin. Faqala qailun, sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahan wahai Rasulullah? Kenapa Allah sampai membiarkan kami diam seperti ini? Kami tidak berdaya, kami tidak memiliki kekuatan. Karena pada saat itu telah terjangkit di diri-diri kalian, kata baginda Nabi, yaitu sifat wahan. Sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Ingat jamaah Jumat yang berbahagia, inilah yang harus kita bawa garis bawahi. Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena kalian pada saat itu sangat cinta dengan dunia ini dan takut akan mati. Cinta dunia tapi takut mati. Orang kalau sudah ada di dalam dirinya sifat sangat mencintai dunia, apa yang tidak ada di dunia ini? Memiliki boleh, mencari boleh, mencintai boleh, tapi ada garis dan aturannya. Kata baginda Nabi, sekedarnya saja. Cinta anak istri silahkan, cinta pangkat dan jabatan silahkan, itu dunia. Cinta mobil mewah, sawah ladang, rumah yang bagus silahkan, tapi sekedarnya saja. Dunia hanya sebatas genggaman, tidak masuk ke dalam hati. Karena racun yang sangat berbahaya itu adalah ketika kita mencintai sesuatu di atas segala-galanya, melainkan cinta kita yang lebih kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini sudah menjangkit pada diri-diri kalian, kata baginda Nabi, sifat wahan ini, terlalu cinta dunia, karena akhirnya kalian akan takut kepada kematian. Toh suatu saat nanti aku akan mati. Mobilku banyak, rumahku mewah, sawah ladangku banyak. Takut dia mati meninggalkan harta itu semua. Kenapa? Karena dia tidak memiliki rasa yang simpati dan empatinya kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam dirinya ini adalah datang dari Allah. Pangkat jabatan dari Allah, rumah mewah, mobil mengkilat dari Allah, sawah ladang luas berhasil, ya, datang dari Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunya wa karahiyatul maut, itulah yang disebut dengan sifat wahan tadi. Ini harus kita waspadai. Kalau ini sudah mendarah daging, umat Islam akan lemah. Bayangkan, dilanjutkan dengan hadis Nabi, yushiku ayyatiya 'alan nasi zamanun. Kalau kalian sudah lemah, apa yang terjadi? Nanti akan datang masanya kepada kalian. La yabqa minal islami illa ismuhu. Islam hanya tinggal nama. KTP Islam, di kakak beragama Islam, tapi kelakuannya bagaimana? Tidak mencerminkan seorang muslim yang sesungguhnya. Jauh daripada rumah Allah, jauh dari segala perintah Allah, larangan Allah selalu dia langgar, ya. Tidak terbersit di dalam dirinya untuk bersujud di hadapan Allah, mengakui segala kesalahan dan kekurangannya. Karena Islam hanya tinggal nama. Inilah yang sangat dikhawatirkan di akhir zaman ini. Kita banyak tapi kita lemah. Kita banyak tapi kita ibarat buih di lautan.
terombang-ambing, tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Karena itu kita harus kuat jamaah Jumat yang berbahagia. Jangan sampai Islam hanya tinggal nama. Yang kedua, wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Nanti pada akhir zaman itu akan datang kepada kalian, Al-Quran hanya tinggal tulisan-tulisannya saja. Al-Quran hanya sekedar tinggal gambarnya saja, wujudnya saja. Kenapa demikian? Al-Quran banyak di rumah kita. Berapa kali kita baca Al-Quran itu? Momen Maulid Nabi, peninggalan Nabi yang sangat spektakuler itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Inilah yang mengakibatkan rusak dan hancurnya umat Islam hari ini. Karena mereka tidak mau berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jelas-jelas Al-Quran sebagai peninggalan Nabi Muhammad SAW. Berapa kali kita baca dalam sehari semalam? Menurut data Institut Ilmu Quran Indonesia, sekitar 58% penduduk Indonesia ini buta aksara, tidak pandai membaca Al-Quran, tidak pandai baca tulis Al-Quran. 58%. Sekitar 140 juta umat muslim di Indonesia ini. Coba kita bayangkan. Mudah-mudahan di antara sekian persen itu tidak ada di daerah kita ini. Kenapa demikian? Al-Quran itu pedoman hidup. Orang sukses kalau punya pedoman dia jalankan. Orang bisa berjaya kalau pedoman tata cara hidup dia jalankan. Pola hidup kita diatur dengan jelas di dalam Al-Quran, jamaah Jumat yang berbahagia. Hari ini berapa persen orang yang sudah mau membaca Al-Quran itu? Jangankan belajar, jangankan mau mengamalkan isi-isi Al-Quran yang terkandung di dalamnya, mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kita umat Islam runtuh, mundur kita karena tidak berpegang dengan Al-Quran itu. Bisa kita baca Quran, tapi kenapa Al-Quran kita diamkan? Kenapa bacaan suci itu tidak kita baca dalam kehidupan sehari-hari kita? Rasulullah Muhammad SAW memberikan motivasi yang tinggi kepada kita. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, kitab Allah itu, fahuwa bihi hasanah. Dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata baginda Nabi. Walakin alif harfun. Alif satu huruf. Wa lam harfun. Lam satu huruf. Wa min harfun. Mim satu huruf. 30 kebaikan alif lam mim yang kita baca. Coba kita bayangkan. Manfaatkan waktu kita sebentar saja. Setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh, secara berketerusan, bisa dapat kita 1 halaman alhamdulillah, 2 halaman alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan bisa khatam Quran dalam sebulan, seminggu, ya, lebih baik alhamdulillah. Berbagai macam kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, yang Allah berikan kepada kita. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya bagaikan kuburan, kata baginda Nabi. Sebaliknya rumah yang selalu dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, rumah akan mendapatkan hidayah Allah. Rumah akan mendapatkan cahaya daripada Allah. Rumah akan mendapatkan ketenangan daripada Allah. Rumah akan mendapatkan petunjuk daripada Allah. Bisa kita lihat, bisa kita buktikan rumah yang tidak pernah baca di dalamnya Al-Quran. Bagaimana kecemasan penghuni daripada rumah tersebut dalam kehidupannya. Selalu cemas saja hidupnya, tidak tenang dalam hidupnya, ada saja. Kenapa? Karena mereka menjadikan rumah mereka itu seperti kuburan. Ya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini bertekadlah kita kembali ambil lagi Al-Quran itu. Ya. Tak pandai kita, belajarlah kita. Karena belajar sebelum kematian sampai menjelang liang lahat, ya, ada kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu itu. Ya.
Jangan sampai Al-Quran itu hanya tinggal tulisan saja. Kata baginda Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, wa masajiduhum yawma idzin amirah. Nanti pada akhir zaman, masjid-masjid kalian hiasi sebaik-baik mungkin. Kalian bangun masjid semegah-megahnya. Hari itu masjid sangat luar biasa megahnya, kata baginda Nabi. Wahya kharabun minal huda. Sungguh amat disayangkan, tapi masjid itu jauh daripada petunjuk. Apa maksudnya jamaah Jumat yang berbahagia? Masjid ada, tetapi penghuninya tidak ada. Masjid itu mewah, megah, selalu diperancang, selalu diperbaiki. Orang berwakaf, berinfak ada saja, tetapi penghuninya tidak ada. Itu yang namanya disebut wahya kharabun minal huda. Jauh daripada petunjuk. Ingat jemaah Jumat yang berbahagia, kalau seandainya penduduk satu negeri mensepelekan tentang penghuni masjid ini, kata baginda Nabi SAW, akan kami buat khawatir satu kampung itu. Mereka jauh daripada petunjuk, mereka jauh daripada rahmat Allah, mereka jauh daripada rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi masjid itu adalah kita ramaikan, kita ramaikan, kita makmurkan. Innama ya'muru masajidallah. Dalam surah At-Taubah ayat 18, apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di kampung kita, jemaah Jumat yang berbahagia. Dicap oleh Allah orang yang tidak memakmurkan rumah-rumah Allah, mereka bukan golongan kami, kata baginda Nabi. Mereka bukan orang beriman. Dia dirikan salat, tapi salatnya hanya main-main saja, hanya untuk menghina Allah. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, apa yang dia lihat? Segumpalan awan hitam tebal di atas langit. Rasulullah baginda bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, itu apa? Itulah amal umatmu di akhir zaman itu. Tergantung di sana, belum sampai kepada Allah. Kenapa? Kebanyakan mereka salatnya di rumah. Mereka tidak mendatangi rumah-rumah Allah. Inilah yang kita khawatirkan. Suatu saat akan Nabi SAW suatu hari datang kepada baginda Nabi rajulun a'ma, seorang buta, seorang tunanetra tua datang kepada baginda Nabi. Apa gerangan yang akan ditanyakan kepada baginda Nabi SAW? Orang tua buta tadi datang kepada baginda Nabi, minta rukhsah, minta keringanan. Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, tahukah anda, saya buta, saya tua, tenaga saya tidak kuat lagi sebagaimana tenaganya para pemuda, orang-orang lain. Tidak ada tongkat, tidak ada yang menuntunku untuk datang ke masjid. Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal tasma'un nida? Telinga kamu masih mendengarkan azan itu? Apakah kamu masih mendengar azan telingamu itu? Naam ya Rasulullah, fa'jib. Kalau telingamu masih bisa mendengar azan, datangi masjid itu. Bersalat jamaahlah kalian bersama orang-orang yang rukuk dan sujud di dalamnya. Suatu hari Rasulullah perintahkan sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Diperintahkannya seseorang untuk azan, kemudian diperintahkan seorang lagi untuk memimpin salat. Rasulullah kemudian mengitari rumah orang yang di dalamnya, tidak mau datang ke masjid untuk dibakar. Ini hadis sahih, jemaah Jumat yang berbahagia. Gunanya ini apa yang harus kita perhatikan? Apa manfaat daripada hadis ini? Kuatnya Islam hari ini tergantung daripada ramainya rumah ibadah yang dihuni oleh masyarakat. Rasulullah sampai-sampai ingin membakar rumah orang yang tidak mau salat di dalam masjid itu. Itulah pentingnya salat berjamaah, jamaah Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan kita yang hari ini hadir di sini di masjid yang kita cintai, ini menjadi peringatan dan iktibar bagi kita bersama. Jangan sampai kita dikatakan lemah.
Umat hari ini di akhir zaman ini, kata baginda Nabi, adalah umat yang lemah ibarat buih di lautan. Karena apa? Karena yang pertama tadi mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Kemudian inilah imbasnya kehidupan umat Islam di akhir zaman. Ya. Jangan sampai Islam hanya tinggal nama. Jangan sampai Al-Quran hanya tinggal tulisan saja. Masjid-masjid bagus tapi tidak diisi oleh para jamaahnya. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita bersama untuk yang pertama memakmurkan rumah Allah. Dan jangan sampai rumah Allah, masjid, musalla sebagai tempat dan sarana ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Hidayah itulah yang akan kita jemput setiap hari sepanjang masa sampai ajal ini, ya, sampai ajal ini datang kepada kita. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat pada hari ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahil karimir rahman. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil khurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Isma'u qawlahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.